kita boleh berdoa nanti dalam doa pembukaan kita, dan dengan segala hormat saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita akan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Saya percaya bahwa Tuhan yang benar-benar hadir pada saat seperti ini. Rindu akan kebenaran firman, rindu akan lawatan Tuhan, tanpa memandang harga diri, tanpa memandang kepada dunia ini. Kita muliakan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah roh Allah yang bekerja di setiap hati dan jiwa kita, dan Allah yang senantiasa boleh memakai hidup kita di ladangnya yang telah Dia sediakan bagi kita. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Benar Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya oh Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih sayang. Haleluya. Amin. Selamat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam kata pembukaan nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia Pelaksana, dan kita akan satu pujian mi ene banomo lobalan. Yang kami hormati Bapak Ketua Gereja Pentakosta Indonesia beserta pengurus pusat dan ibu, yang kami hormati Bapak Koordinator GPI wilayah Kabupaten Selatan, yang kami hormati Bapak para pembantu Gereja Pentakosta Kabupaten Selatan, yang kami hormati Bapak Pendeta wilayah Kabupaten Selatan, yang kami hormati Bapak Pendeta Guru Injil pimpinan yang telah hadir untuk mengikuti seminar yang akan kita laksanakan pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui Tuhan kita Yesus Kristus telah memberi waktu dan kesempatan kepada kita untuk mengikuti seminar yang menyambut tata cara atau statement yang kita lakukan di setiap saat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pentakosta Indonesia. Dalam menyampaikan kata pembukaan ini, perkenankan kami melaporkan kegiatan panitia hingga sampai dengan progres hingga pada kesempatan yang berbahagia ini. Kegiatan panitia ini direncanakan pada tahun 2021, yaitu April bulan, hingga pelaksanaannya pada hari ini. Atas kesepakatan bersama para pembantu umum dan hamba Tuhan se-Kabupaten Selatan, bahwa dirasa perlu melakukan kegiatan panitia antara lain, yaitu pentahbisan Gereja Pentakosta Indonesia
wilayah Kabupaten Nias Selatan yang berada di kota Tegal yang sedang kita dialami pada saat ini. Yang kedua, pemberkatan pekerja dari guru SM, Sintua, guru Injil pimpinan, pendeta muda, dan pendeta. Yang ketiga, pengukuhan para pembantu umum yang telah ditetapkan di Sinode di Pematang Siantar pada bulan atau tahun yang lalu. Di samping itu, kita awali pada hari ini, yaitu pelaksanaan seminar yang peserta yang telah disepakati adalah para pendeta muda se-Kabupaten Nias Selatan, yaitu materi yang bermateri adalah pelaksanaan Skarmen, antara lain Skarmen yang pertama tentang baptisan air, 2 perjamuan kudus, 3 penyerahan anak, 4 Skarmen pemberkatan nikah, yang kelima Skarmen pemakaman jenazah, dan terakhir Skarmen pertahanan gedung gereja dan peletakan batu pertama gereja dan rumah. Dari beberapa materi ini, sebagaimana yang telah diusulkan oleh Koordinator Wilayah Kabupaten Nias Selatan kepada pengurus pusat, dan materinya sudah di-ACC-kan, dan kepada peserta nanti sebelum mulainya seminar akan dibagikan kepada masing-masing wilayah. Kami informasikan bahwa Bapak dan Ibu peserta kurang lebih ini yang sudah terdaftar 105 ya, 105. Mungkin nanti tidak ya, atau tidak berkurang, malah bertambah. Kami informasikan kepada Bapak pendeta wilayah ke-11 sebagaimana rekapitulasi yang telah dilaporkan kepada panitia terakhir pada jam 10 hari Rabu yang lewat. Itulah yang ditanggung oleh panitia. Maka dengan segala hormat kami mohon maaf kepada masing-masing wilayah ke-11 wilayah Kabupaten Nias Selatan. Maka segala jenis keperluan yang telah didaftarkan atau disampaikan melalui grup WA tepat jam 10 hari Rabu yang lewat, agar nanti dihubungi panitia dengan ketegasan. Kemarin kami mengatakan tidak menutup kemungkinan yang didaftarkan itu mungkin lebih, itu tidak ada masalah. Namun keperluan itu adalah urusan masing-masing wilayah yang bersangkutan. Dalam kesempatan ini, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami informasikan sesuai dengan informasi kemarin. Kami telah ke Polres Nias Selatan dan ke Dinas Kesehatan yang bergerak di bidang COVID-19. Kita diperserahkan sesungguhnya sebagaimana kami lewat secara tertulis kita mendapat izin dari Polres Nias Selatan, tetapi kali kita tidak diberi izin dan tidak juga melarang. Oleh itu kita disarankan untuk mematuhi protokol kesehatan
Yang pertama, wajib memakai masker. 2, jaga jarak kurang lebih 1 meter. Dan ketiga, dilarang untuk bersentuhan atau jabat tangan seperti kebiasaan kita di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Nias. Teristimewa dalam budaya kita, ya, budaya Nias itu salah satu memang tersinggung kalau memang tidak sapaan, tidak ada sapaan, harus memang wajib salam. Oleh itu, marilah kita mematuhi protokol kesehatan. Kami juga menginformasikan dari unsur panitia. Besok kita akan memasuki ketiga acara, yaitu pentahbisan gereja. Tolonglah diperhatikan apa yang dipersyaratkan atau yang dikatakan oleh para panitia. Yang kedua, pelaksanaan pemberkatan pengerja sebagaimana yang telah didaftarkan kepada panitia. Bagaimana nanti besok itu pelaksanaannya, tolonglah kita memperhatikan tata cara bagaimana yang diarahkan oleh panitia yang telah mendapat persetujuan oleh itu. Yang ketiga adalah pengukuhan para pembantu umum. Itu acara besok yang diawali pada pagi hari. Ya, yang diawali pada pagi hari adalah pelaksanaan baptisan air yang berlokasi di Hubung yang sebagaimana tahun 2020 kemarin sudah kita lakukan di situ. Kami mengharapkan ya jangan terjadi seperti tahun 2020 kemarin. Tapi tolonglah diperhatikan apa yang dikatakan teman minimal, teman atau kalau boleh panitia akan memandu dan kemudian kesiapan para pendeta yang berkenan untuk mendampingi Bapak Ketua atau pengurus wilayah yang akan melaksanakan baptisan air besok pagi hari. Dan beberapa yang kami sampaikan, manakala ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan atas perhatian kita, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, terima kasih kata pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia. Dan selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Atarigan MTH. Kita angkat satu pujian, sungguh Bapak-Bapak punya Allah seperti Engkau, dan persembahan boleh dijalankan. Wow.
baru bukan secara resmi acara seminar yang kita lakukan hari ini yang langsung dipimpin oleh Bapak Ketua Umum atau sekaligus Bapak Pendeta Akan. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan segala hormat. Saya minta kita boleh bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan satu pujian persiapkan hati Tuhan untuk dengan firman dan segala tempat dan waktu pada akhir pujian dan kita akan serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Abdul. Puji Tuhan. Para hamba Tuhan yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membuka hati untuk terima pengajaran daripada kebenaran firman Tuhan melalui ketetapan dan aturan dan kebudayaan yang semuanya teradopsi lewat satu meditasi yang Tuhan ilhamkan dari surga kepada pendiri Gereja Pentakosta Indonesia, yang hari ini satu hari penuh kita ingin mendengarkan pengajaran itu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Umum kita. Maka kami sampaikan firman Tuhan untuk menjadi renungan bagi kita sekalian, penyemangat bagi kita, sehingga tidak ada waktu yang terbuang dari pagi sampai sore hari. Kita izinkan hati kita, waktu kita, pikiran kita untuk disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Maka untuk itu kami membacakan dan menerangkan nanti sedikit firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 15
dengan perkataan Tuhan demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Gereja yang merupakan tubuh Kristus, gereja yang diinginkan oleh Tuhan berinteraksi seperti pikiran Kristus. Lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristus di bumi ini, di mana yang terutamanya ingin menebus umat yang telah berdosa ciptaannya sendiri, mungkin ini jauh lebih bagus kita gunakan. Tes 1. Maka setelah manusia itu percaya dan Yesus ajar seperti apa mereka seharusnya hidup, menerjemahkan semuanya bagaimana manusia yang diciptakan Tuhan itu agar berkualitas dan berkarakter surga. Rencana Tuhan dari surga diterjemahkan lewat pekerjaan Yesus di bumi ini, di mana setelah Dia hadir, Dia menetapkan langkahnya dalam tanda yang diurapi oleh Tuhan, memilih para murid, mengajar para murid, dan bersaksi, memberitakan berita keselamatan. Maka kita tahu gereja mula-mula akhirnya diteruskan oleh para rasul. Kalau kita sebagai hamba Tuhan semuanya mau belajar tentang firman Tuhan, hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang mengerjakan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu makanya semuanya murid itu dipilih, seperti dikatakan kepada Petrus, Petrus, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Petrus yang sebelumnya penjala ikan mendapat kontrak baru dari Tuhan untuk satu tugas, menjadi penjala manusia. Dan di sisi lain, setelah Yesus terangkat ke surga, Rasul Paulus, seorang yang dipandang sangat pintar, sewaktu kuliah mendapat cum laude, nominasi nilai terbaik, dipakai oleh dunia ini memanage kehidupan sekaligus juga memanage agama. Tetapi Yesus juga simpatis sama orang pintar. Ada orang awam Dia panggil penjala manusia, ada orang yang pintar Dia panggil para ilmuwan dan cendekiawan. Semua latar belakang Tuhan mau pakai untuk menerjemahkan rencananya di bumi ini. Itu maka kepada Petrus diulang kembali
perkataan setelah beberapa waktu mengikut Yesus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka Petrus berkata, ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Saya diperbendaharai oleh bahasa ibu saya, bahasa Karo. Ada terjemahan sehari-hari. Seorang misionaris dari Belanda, karena misionaris ke tanah Karo itu Belanda, Norman, Dr. Norman, ke tanah Batak itu Ludwig Nommensen. Tapi ada ke tanah Karo itu Dr. Norman. Di percakapannya dengan seorang pimpinan gereja Karo mula-mula, dia beri sedikit pengajaran tentang kalimat pertanyaan Yesus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Luar biasa. Kalau ada jadi DPR, kalau ada jadi inspektorat, ada jadi camat, tapi mereka ini semuanya, ada para petani, ada para nelayan, ada pengusaha, tetapi mereka semuanya adalah orang-orang yang menerjemahkan teladan Tuhan. Puji Tuhan. Untuk itu hari ini, satu hal, kalau saya tidak salah rekam, Bapak Pendeta Corwin merancang acara ini adalah berkeinginan, karena GPI itu adalah Gereja Pentakosta Indonesia, di anggaran dasar berkata, adalah gabungan dari gereja-gereja seluruh Indonesia. Jadi kalau gereja yang mau diresmikan ini, siapapun di sini pendeta pimpinan sidang, sesungguhnya menjadi pimpinan sidang bayangan. Pimpinan sidang yang aslinya adalah ketua GPI yang sekaligus pendeta umum. Itulah GPI. GPI itu hubungannya ke pusat jelas. Pengajarannya seperti pengajaran di pusat. Sakramennya pun jangan berbeda dengan di pusat. Itulah materi acara hari ini, supaya kalau ada yang diberkati anak-anak, ada yang dibaptis yang bertobat, ada yang menikah yang sudah dewasa, ada yang meninggal, ada ibadah puasa, ada minyak curah, ada pengajaran-pengajaran yang lain. Itu semua bersumber dari pusat, bukan dari denominasi lain. Karena hamba Tuhan sendiri telah menerjemahkannya lewat pengajarannya dari mula-mula, dan hanya itu saja yang direkam beliau. Semoga dengan seminar hari ini kita semakin mengerti dan mewarnai GPI secara utuh. Pelayanan di Pulau Nias Selatan ini adalah pelayanan yang sama, yang memang ditelurkan, diwariskan, diterjemahkan dari semuanya ajaran doktrin Gereja Pentakosta Indonesia. Puji Tuhan, haleluya, amin. Maka untuk itu membuka seminar dengan resmi, menutupnya dalam doa dan berkat, kami serahkan kepada Bapak Pendeta Umum. Ini pengalaman kali pertama ada beliau, tapi beliau suruh. Saya percaya berkatnya mengalir kepada kita sekalian. Maka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, seminar hamba-hamba Tuhan yang dipadukan dengan kuliah umum syakti, pengajaran sakramen, kami buka dengan resmi. Puji Tuhan. Kita kembali, kita bernyanyi dan kita bersatu dalam doa.
di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami hamba-hamba-Mu datang mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami hamba-hamba-Mu datang berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami hamba-hamba-Mu hari ini berkata, tetap ingin melakukan kehendak-Mu. Teruskan pengutusan-Mu bagi hamba-hamba-Mu, mengerjakan seluruh rencana-Mu, memberitakan Injil kebenaran-Mu, dan setia sampai Maranatha Tuhan datang. Kiranya apa yang Tuhan perintahkan kepada gereja-Mu, kepada hamba-hamba-Mu, setelah Engkau pilih, Engkau tetapkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan dalam pimpinan Roh-Mu, dapat senantiasa memenuhi panggilan-Nya dengan baik. Maka hari ini Bapa, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, semuanya kami membuka hati kami untuk mendapatkan pengajaran kebenaran firman Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu, Bapak Pendeta Umum Gereja Pentakosta Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan pertemuan seminar sepanjang hari ini. Yesus yang mengurapi hamba-Mu, Yesus yang menguasai hati dan pikiran kami semuanya. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Mari Roh-Mu bekerja, Roh-Mu berkarya. Terpujilah untuk Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami makanan kami, ampunilah segala seperti kami juga mengampuni bersalah. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami persilakan.